Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin Bapak. Perkenalkan, nama saya Kristiani Tambunan dengan NIM 0805-1282-328663 dari kelas L1. Di sini saya akan membuat video mengenai bagaimana pembacaan diagram TS pada pembelajaran oceanografi fisika, yang dimana kita pertama itu ke dalam pengolahannya. Sebelumnya kita buka Ocean Data View, yang dimana di sini saya sudah mendownload sebelumnya data yang sudah saya masukkan. Nah, di sini di bagian peta kecil ini kita bisa klik kanan, terus kita manage section, terus kita pilih define section. Kemudian di sini kita bisa titikin untuk pembuatan zigzagnya. Seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali. Kita buat namanya ini diagram TS. Kemudian kita klik OK. Kemudian setelah itu kita ke view, kita pilih di revert variable, kita pilih potensial temperatur, kemudian kita add, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Kemudian setelah itu kita bisa klik kanan, kita pilih properties, kita pilih salinity, temperatur, kemudian depth. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Sebelumnya karena ada kesalahan tadi, itu harusnya di bagian propertiesnya itu kita bisa buat di bagian ini itu salinity, terus potensial temperatur dan depth. Nah, kemudian kita bisa klik kanan, kita ke extras, kita pilih isopinals. Kemudian di bagian draw isopinal ini kita centang, kemudian kita klik OK. Nah, ini setelah muncul, dan beginilah hasilnya. Kemudian di bagian ini kita klik kanan, kita pilih properties. Untuk reverse rangersnya itu kita centang, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul di bagian angka-angka di sebelah kanan ini, dan kemudian di sini kita akan membaca bagaimana diagram TS di sini. Di sini kan di bagian X ini kita udah menemukan salinity, yang di bagian Y itu kita potensial temperatur, yang kemudian Z itu adalah depth atau kedalaman, yang dimana di bagian depth ini 0,0 sampai dengan 250 itu yang dipengaruhi mix layer yang dipengaruhi oleh atmosfer, yang dimana di bagian salinity ini di suhunya yang di 250 ini kan di bagian diagram saya ini turun, yang dimana di bagian temperatur yang di bagian 12 ini sampai 250 ini rentan turun ininya di salinity-nya. Yang kemudian di bagian 250 ini di salinitasnya itu yang di bagian 35,3 mendekati dengan 35,4 itu temperaturnya, suhunya itu yang rentan turun juga, yang dimana suhunya itu turun dari 10 ke 8. Yang kemudian di bagian di kedalaman 500 sampai dengan 750 ini di
salinity-nya itu di perkiraan 35,3 sampai mendekati yang 35,4, itu suhu juga turun, temperaturnya itu juga turun, yang dimana dari salinitasnya itu turun menjadi 35,2, yang suhunya itu di sekitar 7. Kemudian di bagian kedalaman 1000 sampai 1250 itu, yang salinitasnya itu diperkirakan dari 35,2 sampai dengan 35, yang dimana rentan mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi dengan suhu yang jauh lebih rendah, yang di antara 7 sampai dengan 4, yang dimana di akhirnya di 1500, di kedalaman 1500, yang dimana salinitasnya itu sekitar 35, yang kemudian suhunya itu berada di 4 derajat. Mungkin itu penjelasan mengenai depth, salinitas, dan juga temperaturnya dari diagram ini. Kemudian yang dimana kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis perpindahan massa air berdasarkan diagram TS yang saya miliki, yang dimana sumbu vertikal atau potensial temperatur 0 ini menunjukkan temperatur potensial air laut. Temperatur potensial adalah temperatur yang akan dimiliki paket air jika dibawa secara adiabatik ke tekanan referensi yang biasanya itu di permukaan laut. Kemudian di bagian sumbu horizontal atau salinitas insul, garis-garis miring ini menunjukkan bagian ini menunjukkan densitas air laut. Densitas air laut sendiri dipengaruhi oleh temperatur dan salinitas. Semakin miring garis isopignal, semakin besar juga perubahan densitas untuk perubahan temperatur atau salinitas tertentu. Yang kemudian itu titik data atau garis merah. Garis merah yang ada di sini itu menunjukkan profil vertikal air laut sendiri, yang dimana di lokasi tertentu. Setiap titik pada garis mewakili pengukuran temperatur dan salinitas pada kedalaman tertentu. Kemudian itu analisis perpindahan massa air. Yang pertama itu stratifikasi air, yang dimana di dalam diagram TS menunjukkan stratifikasi air yang jelas. Air di permukaan atau bagian atas garis merah ini memiliki temperatur dan salinitas yang lebih tinggi, sedangkan di kedalaman atau bagian bawah garis merah memiliki temperatur dan salinitas yang lebih rendah. Kemudian stratifikasi ini menunjukkan bahwa air di permukaan lebih ringan atau kurang padat daripada air di kedalaman, sehingga air di permukaan mengapung di atas air di kedalaman. Kemudian itu yang kedua ada pencampuran vertikal. Bentuk garis merah menunjukkan adanya pencampuran vertikal dalam kolom air, yang dimana garis merah ini tidak lurus vertikal tetapi memiliki sedikit kemiringan, yang dimana kemiringan ini menunjukkan bahwa ada pertukaran massa air antara lapisan-lapisan yang berbeda, yang dimana pencampuran ini dapat dibentuk disebabkan oleh berbagai proses seperti angin, gelombang, dan juga arus laut. Kemudian yang ketiga itu ada massa air yang berbeda. Berdasarkan posisi titik-titik data pada diagram TS ini, kita dapat mengidentifikasi massa air yang berbeda dengan karakteristik temperatur dan salinitas yang berbeda. Misalnya, air di permukaan mungkin merupakan massa air hangat dan asin yang berasal dari daerah tropis. Sedangkan air di kedalaman mungkin merupakan massa air dingin dan kurang asin yang berasal dari daerah kutub. Kemudian yang terakhir itu ada proses pembentukan massa air. Diagram TS ini juga dapat memberikan informasi tentang proses pembentukan massa air, yang dimana misalnya jika ada titik-titik data yang terletak di sepanjang garis isopignal tertentu, ini menunjukkan bahwa massa air tersebut terbentuk melalui proses pencampuran isopignal, di mana air dengan densitas yang sama bercampur. Mungkin terakhir saya memberikan kesimpulan yang dimana diagram TS yang saya buat ini menunjukkan adanya stratifikasi air, pencampuran vertikal, dan massa air yang berbeda di lokasi tersebut. Analisis lebihnya itu membandingkan diagram TS dari lokasi dan waktu yang berbeda, yang dapat memberikan lebih pemahaman kita mengenai mendalam tentang perpindahan massa air di wilayah ini. Mungkin sekian video yang dapat saya
sampaikan. Saya minta maaf ketika ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.